Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan transaksi pembelian kita di tanggal 8 Januari. Oke. Nah, ini di soal kita di tanggal 8 Januari, keterangannya perusahaan menerima tagihan. Oke, perusahaan menerima tagihan dari Pasifik Indonesia atas penerimaan barang tanggal 4 Januari. Nomor faktur pembeliannya PI 017. Jadi ini dari transaksi yang tanggal 4 ini ya teman-teman, yang jeans 20 ini ya. Kan ini belum menerima tagihan, jadi tagihannya keluar tanggal 8. Nah, ada keterangan lagi, barang yang dibeli itu dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Ada keterangan lagi, buat vendor baru dengan mata uang IDR. Namun, hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Sehingga perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut sebesar 500.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada Express. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita akan membuat vendor baru ini ya teman-teman. Dengan mata uang ADR dengan namanya Armada Express. Oke, langsung saja kita buka Accurate kita. Kita masuk ke Accurate. Kita masuk ke database kita PT Megatara. Oke, pemasok ya. Vendor itu sama dengan pemasok, masuknya di pembelian ini ke modul pemasok ya teman-teman. Kita isi nama pemasoknya adalah Armada Express. S-nya double. Seperti biasa, yang ada bintangnya itu yang wajib diisi ya teman-teman. Mata uangnya Indonesia rupiah ya atau IDR langsung saja terus kita simpan. Oke, sudah ada ya teman-teman Armada Express datanya sehingga sudah selesai kita close. Kita lihat lagi keterangan di soal. Jadi perusahaan menerima tagihan ini berarti kita kalau tagihan masuknya ke faktur pembelian sama seperti di transaksi tanggal 5 Januari ya teman-teman ya. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke menu pembelian modul faktur pembelian. Kita ke pembelian, kita masuk ke faktur pembelian. Kita klik pemasoknya adalah Pasifik Indonesia. Tanggalnya adalah tanggal 8, tanggal transaksi ya, 2023. Oke, karena ini kan sudah terjadi transaksi yang mendahului transaksi tanggal 8, yaitu tanggal 4 penerimaan barang. Jadi kita tidak menginput, tapi kita ambil. Karena sudah diterima barangnya, kita masuk ke penerimaan. Kita klik aja pembesar ini. Terus kita tekan, ini ada ya, keterangan jeans 20 pieces. Kita lanjut. Oke, sudah ya teman-teman. Apa ada keterangan lagi di soal? Yaitu ada nomor faktur pembelian P1 IPI ini ya, Kakopas. Terus kita masukkan ke info lainnya. Ini kita masukkan nomor faktur kita. Terus setelah itu ini sudah sesuai ya tanggal faktur pajak dengan tanggal transaksi sudah sama. Ada keterangan lagi teman-teman ya. Ada biaya angkut.
Hingga kita masuk ke menu ini. Biaya lainnya, ini belum ada data, sehingga kita masukkan beban angkut ya. Ada beban angkut pembelian. Nah, di sini ada keterangan beban angkut itu menambah harga pokok pembelian ya teman-teman. Sehingga ini kalau harga pokok pembelian kan itu dialokasikan ke barang. Jadi kita centang, klik iya, tagih ke pemasok apa. Ini dibayarkan ke Armada Express. Sehingga kita cari Armada Express. Jumlahnya adalah sesuai asumsi perusahaan yaitu Rp500.000. Kita lanjut. Nah, sudah ada ya teman-teman, Rp500.000. Maka ada keterangan lagi. Sudah ya teman-teman. Sudah tidak ada keterangan lain-lainnya lagi. Kalau begitu langsung kita simpan. Oke. Transaksi tanggal 8 sudah selesai ya teman-teman. Kita close, kita masuk ke dashboard, dan kita lanjut ke transaksi tanggal 9. Oke, teman-teman, kita masuk ke transaksi di tanggal 9 Januari itu ada keterangan perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman atau biaya ongkir yang tadi diasumsikan 500.000 pada tanggal 8 Januari. Tapi ternyata secara realnya itu tagihannya sebesar 475.000. Sehingga kita harus ada mengedit ya teman-teman ya. Karena asumsi kita kelebihan 25.000. Langsung saja, ini kita masuk ke modul pembelian ke menu pembelian di modul faktur pembelian. Kita langsung buka Accurate kita ya teman-teman. Ke menu pembelian, modul faktur pembelian. Ini pemasoknya adalah Armada Express. Tanggal transaksi kita tanggal 9 Januari 2023. Karena ini kita yang ada keterangan itu adalah hanya biaya angkut, jadi kita ambil di biaya pembelian. Karena sudah ada transaksi yang mendahulinya, jadi kita tidak menginput ya teman-teman, tapi kita mengambil di menu ambil ini di biaya pembelian. Terus kita klik aja pembesar. Ini ada P1, PI 017. Ini kenapa jumlahnya masih 500.000 ya? Kita lanjut aja. Baru, kok tulisannya belum ada data ya? Sebentar teman-teman. Sepertinya ada keeroran. Ini sudah dimasukkan. Seharusnya ini ada ya teman-teman. Yang bisa di... Sebentar. Oke teman-teman, karena itu tadi kenapa belum ada data? Karena kita itu tadi kan ngambilnya cuma biaya pembelian ya teman-teman. Jadi jangan panik dulu. Karena keterangannya itu yang kita ambil itu ada di biaya pembelian ini tadi. Sehingga yang nama barang jeans itu tidak ada kaitannya. Jadi yang kita edit itu di biaya lainnya ini kita edit sebesar 475. Nah, jadi dilanjut. Oke, ada keterangan apa lagi nih? Keterangannya ini ada fakturnya ya. Kita kopas fakturnya.
Kita masuk ke PT Omega. Info lainnya kita masukkan nomor faktur. Tanggal pengirimannya kan tidak ada info, jadi kita kosongin aja. Langsung kita simpan. Di total biayanya pas 475 ini ya teman-teman. Langsung saja kita simpan. Oke, transaksi tanggal 9 Januari 2023 berhasil disimpan. Kita bisa cek data. Nah, ini ya teman-teman, 475 tanggal 9. Oke, sudah kita hapus. Kita lanjut ke transaksi tanggal 10. Di transaksi tanggal 10 Januari ini sudah tidak ada kaitannya transaksi di tanggal-tanggal sebelumnya ya teman-teman, ini transaksi baru. Ini ada perusahaan melakukan deposit. Deposit itu DP atau down payment atau uang muka ya teman-teman. Kepada PT Sarimas sebesar 7.500.000. Ini keterangannya termasuk pajak. Nomor faktur dan sudah ada di soal pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri IDR. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Oke teman-teman, jadi kita akan masuk ke menu pembelian di modul uang muka pembelian, purchase down payment ya teman-teman ya. Langsung saja kita akan membuka PT Omega Tara kita. Kita masuk ke pembelian di modul uang muka pembelian ini ya teman-teman. Kita klik, kita cari pemasoknya yaitu Sarimas ya. PT Sarimas. Ini transaksi tanggal 10 Januari 2023. Nomor PO sepertinya tidak ada di keterangan ya. Langsung saja kita masukkan nilai rupiahnya 1.500.000. Ini termasuk pajak ya teman-teman keterangannya. Jadi ini kita klik kena pajak, PPN-nya yaitu PPN 11%. Oke, setelah itu ada keterangan lagi nomor faktur ya teman-teman. Itu masuk ke info lainnya, kita klik nomor faktur. Nah, terus ini pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri. Jadi ini langsung kita proses ke pembayaran ya teman-teman. Proses itu ada di sebelah kanan ini. Kita klik proses, kita lakukan pembayaran. Nah, ini sudah masuk ke modul pembayaran pembelian. Pembayarannya menggunakan Bank Mandiri IDR ya teman-teman. Ini Bank Mandiri. Tanggal bayarnya adalah tanggal 10 Januari 2023. Sorry. Bentar. Oke, sudah ya teman-teman. Terus ini hitung nilai pembayaran. Bayar balance 7,5 juta. Terus ini bagaimana pembayarannya? Yaitu dengan cara transfer. Kita masukkan ke sini metode pembayarannya transfer bank. Seperti ini ya teman-teman. Terangan lainnya tidak ada. Jadi sudah ya teman-teman. Tinggal kita bayar, kita simpan. Kalau cek kemarin kan itu dipotongnya sesuai tanggal ceknya. Kalau ini transfer itu akan dipotong hari ini juga. Itu perbedaannya transfer sama cek ya. Langsung kita simpan. Nah, informasi pembayaran pembelian berhasil disimpan. Kita close. Lalu ada kuis ya teman-teman. Ini
Berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR setelah eh, setelah adanya transaksi ini? Kita lihatnya itu di menu kas dan bank di history bank. Kita coba cek ya. Kas dan bank ini kita masuk di history bank. Kita pilih banknya Bank Mandiri IDR mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai transaksi yang terakhir itu 10 Januari 2023. Langsung kita klik ini, hasilnya 391.256.000. Apakah betul? 391.256.000. Betul ya teman-teman ya. Ini cek, karena ceknya itu dikeluarin bulan Februari, jadi tidak masuk. Jadi belum dipotong. Yang dipotong ini cuman yang tadi transfer senilai 7,5 juta tadi. Sehingga saldonya ada 391.256.000. Oke, transaksi tanggal 10 sudah selesai teman-teman.